مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin tanda-tanda kalau 10 Ramadan kedua. Jawab salamnya juga 5 watt. Kita ulangi dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrul Qur'an siyamun lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala qurril muhajjalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, as-shaimin as-shaimat rahimakumullah. Kalau suasana malam ini diibaratkan dengan kehidupan pengantin baru, maka malam ini insya Allah bisa disetarakan dengan menjelang habisnya honeymoon atau menjelang habisnya bulan Maret. Apa maksud saya? Hampir di semua masjid sudah terjadi kemajuan. Safnya semakin maju, dan boleh jadi semangat kita semakin diuji. Doa mulai bergeser. Yang awalnya Allahumma antas salam berubah jadi Allahumma lantas jalan. Suasana malam ini Bapak Ibu, maaf, rupanya saudara-saudara kita lebih memilih diskon 20% dibandingkan diskon dari Allah 100%. Bagi mereka yang istiqomah puasa Ramadan di siangnya dan istiqomah menghidupkan malam Ramadan dengan qiyamul lail sekurang-kurangnya sholat tarawih. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana disampaikan oleh pemandu acara kita pada malam ini atau protokol, adapun judul ceramah Ramadan kita malam ini adalah bulan Ramadan sebagai puncak penghambaan manusia kepada Sang Khaliq. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita mengaku sebagai hamba Allah itu free, gratis, tanpa syarat. Tapi persoalannya apakah Allah juga mengakui kita sebagai hambanya? Ini masalah. Kalau kita mengaku bahwa kita kenal Presiden Prabowo, gratis. Tapi persoalannya apakah Prabowo kenal kita? Ini masalah. Maksud saya apa? Ketika Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu, sejatinya Ramadan ini kehadirannya sebagai sarana untuk
amal yang paling dia sukai, dan ini yang dilarang atau diatur dalam Ramadan. Apa dua hal itu? Satu, urusan perut, namanya pangandean. Kalau bukan karena iman kepada Allah, tidak mungkin kita mau untuk tidak sarapan pagi, Pak. Kalau bukan karena iman kepada Allah, tidak mungkin kita berani jujur di siang hari walau tidak ada yang lihat, tapi kita tidak mau membatalkan puasa kita dengan makan siang. Disinilah letak Bapak Ibu. Di satu sisi manusia paling suka namanya pangandean, paling suka namanya urusan perut, tapi atas nama iman kepada Allah, kesukaan itu kita bisa sedikit tata dan alihkan. Mulai terbit fajar sampai dengan maghrib, kita berani berkata, walau saya suka makan, tapi demi dan atas nama Allah, makan itu saya tunda sampai tibanya maghrib. Begitu pula urusan maaf di bawah perut, Pak. Tidak ada manusia yang tidak suka urusan di bawah perut. Tetapi ketika tiba Ramadan, Pak, kita tidak berani dan tidak mau mendekati pasangan halal kita. Apa sebabnya? Karena didorong oleh rasa keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya ayat tentang puasa Ramadan yang disuruh oleh Allah bukan orang Islam, tetapi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Dan salah satu bentuk puasa itu, Pak, jangan makan dan jangan berhubungan badan suami istri mulai terbit fajar sampai tiba maghrib. Inilah yang saya maksudkan Bapak Ibu, Ramadan sebagai bulan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mampu menjalani puasa Ramadan dengan benar, ketika kita mampu melaksanakan puasa dengan betul sesuai dengan contoh dari Nabi, di akhir Ramadan lagi-lagi Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, saumul abdi mu'allaqatun bainas samai wal ardh. Puasa seorang hamba, ini Allah sudah resmi akui kita. Puasa Ramadan seorang hamba tidak akan sampai pahalanya ke sisiku, kata Allah, sampai dia tutup puasanya dengan mengulurkan tangan kepada tetangganya, minimal kepada fakir miskin lewat zakat fitrah. Inilah sebagai bukti orang yang sukses puasa, resmi dia diakui sebagai hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam peresmian beliau sebagai hamba itu terjadi pada malam Isra dan Mi'raj. Makanya di dalam ayat itu Bapak Ibu, bukan nama Nabi Muhammad yang disebut, bukan nama jabatan Nabi Muhammad yang disebut, tapi pengakuan Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah betul hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan ayat Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya
Yang bilang hamba bukan Nabi Muhammad, tapi yang bilang hamba adalah Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Muhammad diresmikan status hambanya oleh Allah pada malam Isra Mi'raj, maka kita sebagai hamba Allah atau umat Nabi diakui kita sebagai hamba. Kalau sukses atau berhasil kita melakoni puasa ini dengan iman dan diakhiri dengan kesukaan kita atau kerelaan kita mengeluarkan zakat fitrah di akhir Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, momen yang kedua selain Ramadan, Allah mengakui kita sebagai hamba-Nya ketika kita merasa selalu diawasi oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari, minimal ketika kita berdoa. Makanya kalau kita berdoa bukan di depan Ka'bah, sunnahnya adalah menundukkan pandangan. Sebahagian ulama menyatakan pejamkan mata. Saya ulangi, kalau bukan di depan Ka'bah, sunnah berdoa tundukkan pandangan kita, atau sekurang-kurangnya kita pejamkan mata. Jangan berdoa semua dinding, semua orang dilihat di depannya. Rabbana atina, semua dia lihat. Sekiranya ada tetangganya di depan lagi sholat sunnah, dia lihat merek sarungnya wadimor. Kenapa? Karena pandangannya tidak dia arahkan ke bawah atau dia tidak pejamkan. Di dalam Al-Quran, setelah ayat tentang puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku Muhammad, ini kata Allah, bertanya kepadaku atau bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, aku ini amat dekat. Aku ini amat dekat. Karena dekatnya aku, kata Allah, maka ketika mereka meminta kepadamu, ketika mereka berbuat di dalam kehidupan dunia ini, tidak ada satupun yang luput dari penilaian dan pengawasan. Bapak-bapak, kalau sekiranya semangat kejujuran ini sebagai seorang hamba kita bisa transfer dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang palsukan minyak goreng, tidak ada yang palsukan atau yang oplos pertalite jadi pertamax, tidak ada yang palsukan emas batangan antam, tidak ada yang palsukan Pertamina dan seterusnya. Itulah sebabnya Bapak-Bapak, ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW, lalu Nabi SAW bertanya, apa itu ihsan? Maka malaikat Jibril menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihat. Tapi ibu-ibu, sebentar kalau kita tarawih seolah-olah kita lihat Allah. Bagaimana bentuknya? Kita tidak berani buru-buru sholat tarawih. Tidak seperti sebagian saudara kita di satu daerah viral di sosmed, tarawih 20 rakaat tidak sampai 10 menit, campur semua rematik dan asam urat. Kenapa? Tarawih itu diambil dari kata istaroha, kemudian diserap ke Indonesia istirahat. Apa itu istaroha? Artinya relax atau santai. Sebahagian ulama katakan 2 rakaat selesai ketika kita istirahat atau
ucapkan qaulun ma'ruf, ucapan-ucapan yang baik. Apa ucapannya? Terserah mau selawat juga boleh, terserah mau tasbih juga boleh. Dan biasanya kalau kita merujuk di Al-Markas, salah satu zikir yang populer adalah nasyhadu an la ilaha illallah, sambil kasih lurus rebati dapat pahala. Wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ada yang teriak, Ustaz, bukankah itu tidak pernah dilakukan Nabi? Betul, Pak. Tarawih di masjid berturut-turut saja selama Ramadan Nabi tidak pernah lakukan. Ustaz, bukankah itu adalah bid'ah? Itu bukan bagian dari ibadah, Pak, karena sudah selesai salam. Sama bapak-bapak sebentar kalau bangkit selesai tarawih, ngilu kita punya lutut, kita baca istighfar. Astagfirullah. Boleh tidak, Pak? Pernah tidak Nabi ajarkan begitu kita bangun dari tempat duduk, ngilu lutut kita baca istighfar? Tidak. Tapi tidak semua yang tidak dilakukan Nabi otomatis dilarang, tidak. Tetapi Nabi tidak melakukannya, salah satu alasannya takut memberatkan umatnya terhadap perbuatan tertentu. Contoh, ini sering kita sampaikan kalau kita taklim subuh di sini. Apa itu? Rasulullah itu wajib sholat witir, Pak, setiap malam. Tetapi kita sunnah. Lanjut, Rasul itu sebelum sholat wajib siwak atau sikat gigi kalau sekarang. Kalau kita sunnah. Rasul itu wajib tahajud tiap malam. Kalau kita sunnah. Oleh karena itu hadirin yang saya muliakan, tidak selamanya yang tidak dilakukan Nabi otomatis terlarang. Sepanjang ada keterangan minimal dari para ulama, tentu itu adalah dijadikan dalil dan boleh diamalkan. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika kita sandarkan semua kebutuhan kita, semua lakon kehidupan kita kepada Allah, maka Allah akui kita sebagai hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi dan seterusnya. Terakhir sebagai penutup, ketika kita istiqomah dengan taat kepada Allah, mau ada yang lihat atau tidak, sampai akhir hayat kita, nanti Allah utus malaikat, lalu malaikat itu menyampaikan firman Allah. Apa kata Allah di dalam firman itu yang diucapkan malaikat? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke jalan Tuhanmu dengan penuh kerelaan, karena sungguh engkau termasuk orang yang direlakan. Coba dilihat Bapak Ibu, simak baik. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-Ku, kata Allah. Allah akui kita sebagai hambanya, Pak, dengan satu syarat, istiqomah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan pengertian inilah yang disebut dengan takwa. Apa itu takwa? Laksanakan perintah Allah sesuai kesanggupan kita dan jauhi larangan Allah sekuat tenaga dan seketat mungkin. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya lihat ibu-ibu di belakang sudah standar diri, Pak. Iya. Karena kalau kita terlalu banyak bercanda, saya takut esensi, substansi dari materi kita itu tidak tercover, apalagi waktu ceramah tarawih tidak boleh panjang. Ibu, ceramah itu
Terima kasih atas seluruh perhatian dan mohon maaf.